yang dikirim ke link yang telah ditentukan kemarin, untuk kita bisa merefleksi apakah tugas-tugas yang telah Bapak Ibu kirim kemarin itu sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka ataukah belum. Jika tidak, maka saatnya kita melakukan refleksi diri ke depan untuk bisa merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran secara baik dan efektif. Sebelum kita masuk pada materi kita tentang kegiatan pembelajaran, kita perlu kebugaran dulu nih Pak Rahmat. Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebut semangat pagi, maka dijawab dengan tepuk tangan 3 kali. Kalau saya sebut semangat siang, tepuk tangannya cukup 2 kali. Kemudian semangat sore, tepuk tangannya 1 kali. Dan semangat malam, nggak perlu. 3 kali. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam. 1, 2, mulai. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat mulai belajar. Oke, terima kasih. Capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak memiliki ruang kewenangan untuk merubahnya. Mengapa? Karena itu sudah disusun sedemikian aktif oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan besar Indonesia, yaitu pendidikan Indonesia, sebagaimana yang tersimpul di dalam profil pelajar Pancasila. Hanya tugas kita adalah bagaimana menjabarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam rumusan tujuan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran ini sedapat mungkin itu disesuaikan dengan satu, karakteristik peserta didik, yang kedua adalah lingkungan belajar maupun lingkungan masyarakat kita. Karena setiap lingkungan belajar itu pasti berbeda. Orang di Jawa dengan di Lombok pasti beda. Karena itu tidak sama tujuan pembelajaran. Kita tidak perlu terlalu bernafsu untuk memaksakan tujuan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di Jawa. Pastikan bahwa karakteristik peserta didik kita, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita itu akan kita coba jembatani untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif. Dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Som, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, di sini kami dari kelompok bahasa, yang perwakilan dari kelompok bahasa ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan LK menentukan TP. Iya, LK menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kami sudah bekerja sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh narasumber. Mata pelajaran Bahasa Indonesia fase E dengan elemen menulis. Terus kalimat capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Iya, mungkin
Kita kalau kalimat operasional atau kata operasional menganalisis itu ada sudah masuk berapa dari mata jajan. Kalau itu dalam kata apa kalau ke apa kurikulum Merdeka Belajar itu ada tingkatan tahapan, ada C1, C2 sampai bahkan sampai C6. Kalau kita menanggapi itu, kalau analisis itu adalah sangat tajam karena itu masuk dalam kata C-nya itu mungkin C5, berarti bukan C3 ya. Berarti kalau kita acuan pada struktur penyusunan sistematiknya mesti dari C1 dulu, baru C2, C3. Tidak mungkin kita langsung ke C3. Anak-anak kan baru kalau sesuai dengan kata kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira Sekarang kita telaah. Dari CP ini ada 4 kata kunci yang dikehendaki. Kata kunci pertama tadi adalah mampu menulis gagasan dan pikiran. Kata kunci kedua mampu menulis tes eksposisi. Kemudian kata kunci ketiga mampu mengaliwahanakan satu teks ke teks yang lainnya. Dan yang keempat mampu menerbitkan hasil tulisan. 4 kata kunci ini. Tidak sih sepenuhnya salah apa yang disampaikan dalam kompetensi ini. Karena untuk menulis gagasan mungkin ada langkah-langkah melalui kegiatan menganalisis, mengidentifikasi dan sebagainya. Ada 20 orang yang sudah seperti pembagian Bapak tadi, ada 40%, ada 30% dan ada 30%. Artinya kompetensi dan kemampuan mereka ini berbeda-beda. Ini bagaimanakah contoh perlakuan kita atau cara kita mau mengajar mereka dari 3 kriteria atau 3 kompetensi yang berbeda yang ada dalam satu ruangan ini, Pak. Jadi kira bagaimana cara kami mengatasinya? Strategi pembelajaran. Iya, misalnya strategi pembelajarannya dari kurikulum Merdeka ini ketika kita dihadapkan dengan 3 ataupun 4 kompetensi yang berada dalam ruang kelas tersebut. Terima kasih. Baik. Jadi langkah pertama betul yang disampaikan oleh Pak Adhar, kita akan mendiagnosa dulu kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita di ruang-ruang kelas. Setelah kita mendiagnosa, oh ya, ternyata anak-anak kita ini mayoritas, katakanlah 40% itu menyukai metode mengajar diskusi. Kemudian 20%-nya suka ceramah. Kemudian sisanya 30% lagi sukanya bermain peran. Maka metode yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, ambil yang paling banyak dulu, yaitu metode pertama, diskusi. Nah, bagaimana perlakuannya kepada anak-anak yang kompetensinya di bawah standar tadi? Makanya di kurikulum Merdeka ada sisa SKS yang di luar kegiatan tatap muka. Ada satu ya, misalnya agama yang 3 SKS, tatap mukanya cuma 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, modul ajar harus dibuat sederhana agar mudah dipahami dan oleh siswa dan direalisasikan oleh guru. Jadi kita cari gampangnya saja. Kemudian modul ajar dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan karakter peserta didik. Untuk nomor 3, asesmen dibuat dengan merujuk pada tujuan pembelajaran yang dibuat dengan memperhatikan karakter peserta didik. Oke, siapa ada masukan tambahan, koreksi dan sejenisnya? Ada? Ya, silakan. Oke, tentang yang tadi Bu, mengenai gaya belajar siswa menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Tolong Ibu berikan contoh menyesuaikan dengan gaya belajar siswa itu seperti apa? Terima kasih.
Ya mungkin ada teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan Ibu Isma. Ya seperti itu. Tadi juga sudah saya berikan contohnya tentang gaya belajar siswa ya. Gaya belajar siswa bisa Bapak Ibu sambil searching di Google, itu ada 3 tipe belajar siswa. Jadi cara belajar di kelas pun bisa kita sesuaikan. Misalkan kalau ada diskusi, anak-anak tipe visual bisa sambil menonton video di YouTube. Efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai modul ajar. Jadi Harus dibuat sederhana. dibuat secara sederhana dan dapat memandu pembelajaran yang efektif. Adapun jawabannya yaitu yang pertama, modul ajar yang sederhana membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih mudah. Informasi yang disajikan secara terstruktur dan jelas memungkinkan siswa untuk fokus pada konsep yang penting dan menghubungkannya dengan pengetahuan. Saat ini kita sudah ada di penghujung kegiatan kita di hari yang ketiga. Insya Allah di hari yang keempat kita akan bertemu kembali di hari Senin di pertemuan yang keempat. Namun pada hari ini kita telah berada di ujung pertemuan kita, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan serta kesehatan. Oleh karena itu saya atas nama pemateri menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya selama kegiatan berlangsung. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan, mohon dimaafkan. Akhirnya satu kegiatan untuk hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.